Instructional Media and Technologies for Learning. Pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang sit in ya untuk program pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 4 Surakarta bersama Guru Pamong Ibu Ari. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak Wiji, Mbak Arika, Mas Wiji. Ya, untuk praktikan yang ada saat ini adalah Mbak Arika ya dan Mas Aji ya. Coba boleh dipegang mikrofonnya ya. Ya, silakan. Bisa disampaikan pengalaman belajar apa yang didapat selama mengikuti PLP di SMA Negeri 4 Surakarta ini, khususnya praktek-praktek baik apa ya, terkait dengan implementasi kurikulum ya, sesuai dengan yang berlaku di SMA Negeri 4 ini. Apakah yang kurikulum merdeka barangkali atau yang masih K13? Coba silakan disampaikan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Jadi untuk praktek baik selama kurang lebih 1 bulan ini di PLP di SMA 4, yang pertama kami mengajar di fase E, itu kurikulum merdeka, dan kemudian juga mengampu di kelas 12, itu kurikulum K13. Jadi untuk praktek pertama, praktek baiknya yang fase E, kemarin kami membuat sebuah media pembelajaran untuk memudahkan anak-anak memahami pada elemen Pancasila. Itu menggunakan media ular tangga ataupun monopoli. Nah, kemudian di fase E ini juga telah diterapkan CP terbaru dari kurikulum merdeka. Jadi kami mengikuti hal-hal yang ada di CP terbaru. Kemudian yang di K13 atau di kelas 12 kami menggunakan juga media juga, tapi berupa audio. Jadi kami mengubah lirik lagu dolanan atau daerah dari pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, seperti itu Bapak. Ya, jadi ada pemanfaatan ini ya, feedback juga ya sebenarnya, dan juga mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi ya, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas tempat kemarin praktek begitu ya. Kalau Mbak Arika bagaimana? Baik Bapak, untuk saya sendiri sama seperti Mas Aji mengampu di fase E, yaitu kurikulum merdeka, dan kelas 12 yaitu kurikulum 2013. Untuk praktek baik yang kami rasakan selama mengajar di SMA Negeri 4 Boyolali, di SMA Negeri 4 Surakarta maksud saya, itu adalah terhadap praktek di persekolahan, bahwasanya di dalam kelas, pengelolaan kelas, lalu pemahaman terhadap karakteristik dari peserta didik itu kami rasakan betul-betul ketika kami masuk ke dalam kelas dengan peserta didik dengan berbagai karakternya, berbagai cara belajar. Itu kami menyesuaikan bahwa metode yang kami lakukan harus bisa mencakup semua karakter dari peserta didik, dan juga kami memastikan bahwa apa yang kami sampaikan materinya itu bisa tersampaikan dan diterima oleh peserta didik. Kendala yang dihadapi apa terkait dengan pengelolaan kelas ya dengan kondisi peserta didik yang beragam? Kendala yang kami hadapi sebenarnya lebih ke teknis, karena kami juga masih dalam tahap penyesuaian terhadap lingkungan dari SMA Negeri 4 Surakarta. Kami baru mengenal anak-anak dari SMA Negeri 4 Surakarta, jadi perlu ada waktu. Untuk kemarin di awal-awal saat kami masih dalam tahap observasi, kami masih perlu adanya pendekatan secara lebih terhadap anak-anak agar pada akhirnya pada proses pembelajaran kami bisa lebih dekat dengan mereka dan proses pembelajaran bisa lancar begitu Bapak. Karena dengan adanya kedekatan secara emosional antara kami sebagai pengajar terhadap siswa, itu memudahkan kami untuk menerima masukan dari anak-anak, apakah yang kami terapkan ini bisa diterima oleh anak atau tidak. Begitu. Ya, baik ya. Dan sekarang saya ingin ini ya, pandangan dari Guru Pamong Ibu Ari Purwanti yang juga kebetulan adalah ini ya Bu, Guru Pamong di PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 ya, dan tahun-tahun sebelumnya juga Bu Ari adalah Guru Pamong seperti itu. Masukan apa Bu untuk mahasiswa praktikan ini agar mereka bisa lebih meningkatkan kompetensinya, terutama untuk praktek mengajar ya, setelah nanti selesai PLP ini bisa diimplementasikan lebih baik gitu Bu Ari? Pak Wiji, selama ini sebenarnya kalau kendala yang berarti dari Mbak Arika maupun dari Mas Aji nggak ada Pak, karena memang kebetulan Mbak Arika sama Mas Aji itu
kooperatif sekali. Ya. Dan begitu saya kasih ini materinya, di ini sendirilah materi mau di seperti apa kan, saya kasih bukunya Pak, saya kasih buku pedomannya, buku panduannya, terus kemudian saya berikan langkah-langkahnya, saya hanya memberikan clue-cluenya saja ya Pak ya, ini seperti ini, dibuat seperti ini, dan Mbak Arika maupun Mas Haji itu udah bisa jalan sendiri. Jadi kalau nanti misalkan Mas Haji sama Mbak Arika itu udah lepas dari PLP, insya Allah kalau mau terjun jadi guru sudah siap dan memang benar-benar ini sudah bisa dikuasai semuanya. Pada awal-awalnya memang untuk masuk ke kelas ya biasa Pak, untuk Ada masuk grogi ke kelas di begitu ya? awal kan ada grogi, ada apa, bahkan mungkin sempat nangis Mbak Arika ya, jadi sempat iki piye gitu ya, tapi ya. kan awal-awal seperti itu biasa Ya. karena anak-anak juga Nah. mandangnya kan lain ya Ya. Pak, kalau itu gurunya Ya, atau ya. mungkin ini praktikan mereka Ya. nganggapnya seperti itu, jadi terkadang itu nggak direspon gitu Ya. pada awalnya seperti itu, Ya. tapi terus saya kasih juga pandangan ya. harus bagaimana menghadapi kelas, apalagi Mas Aji ini Pak kebetulan menghadapi kelas KKO Pak. Ya. Tapi alhamdulillah Mas Aji ini Ya, bisa, meskipun ya harus banyak maklum. Ya. Saya bilang diperlakukan berbeda dengan kelas Ya, reguler. itulah namanya pembelajaran berdiferensiasi Ya. ya, sesuai dengan minat mereka. Karena kelas KKO berarti mereka ada potensi-potensi tersendiri yang nanti bisa berkembang untuk mereka, Ya. dan itulah yang difasilitasi dari pembelajaran Bu ya. Iya. Tapi sempat menimbulkan misalnya rasa kurang enak begitu lah, itu tantangannya ya begitu Ya, ya. Dan akhirnya betul. juga bisa dilewati ya. Ya, Gitu alhamdulillah bisa. Ini juga saya selalu menekankan maunya anak apa turuti Ya, aja ya, gitu. ya, baik. Dan alhamdulillah bisa. Nah, itulah prinsip pembelajaran berdiferensiasi di Berdiferensiasi. kurikulum Merdeka. Nah, seperti apa realnya ya yang sudah dilakukan selama ini? Nanti kita coba ya visit ya, langsung ke kelas ya, kelasnya Mas Aji ya. Dan Mbak Arika ada nanti di situ? Saya nanti ikut Mas. Iya, tidak apa-apa ya. Nanti bisa salah satu saya visit ya untuk bisa dilihat suasana kelas yang sesungguhnya. Terima kasih Bu Ari ya. Terima kasih. Monggo Ya. kita Ya. Sekarang saya akan bersama Bu Ari visit ke kelas ya Bu ya, Ya. ke tempat Mas Aji praktek. Nah ini lantai 3 ya. ya, masuk kelas ketiga ini. Ya, sambil olahraga Bu ya. Bos-bosan juga Pak, Ya. biasa. Ya. SMA Negeri 4 Surakarta ya. Kelas E, Fase E10. ASE E10 ya. Paling ujung Pak. Ya, paling ujung sana. Iya. Di ujung sana. Ini suasananya Ini baru anak-anak dari men- habis istirahat. pergantian jam ya. Ya, pergantian jam. Luas ya Bu ini ya. Lumayan Pak. Koridornya luas sekali. Nah ini kelasnya Ya. Ini. D10 ya. Ya. Silakan Bu Ari. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Siang ya. Instructional Media and Technologies for Learning.